Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paragraf baru ya? Paragraf baru. Paragraf baru. Ada yang punya kitab? Apa lagi? Paragraf baru kan? Bukan. Itu AA lah. Itu AA lah kan? Apa terakhir? Oh ya, oke. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa idza kana dzalika huwal ma'na faqad tabayyana anna ibahatat ta'addudi muqayyadun bi alla yakuna fit ta'addudi madannatal iksari minal ayali min ghairi ay yakuna indahu min asbabir rizqi ma yastati'u bihi al-infaq alaihim yastati'ul infaqu bihi alaihim wal qiyamu biwajibihim. Hembusan angin kayak. Wa idza kana dalika huwal ma'na, jika hal tersebut merupakan maknanya, ya, yakni a'ala ya'ilu, ya, ay kasra iyalihi, yang dibaca oleh Talha, alla ta'ilu. Faqad tabayyana, maka jelaslah. Jadi bayyana menjelaskan, bayana
menjelaskan ditambah ta di depannya kembali jadi mutaaddi. Ya. Jadi zawwaja, apa artinya zawwaja? Menikahkan. Tazawwaja, menikah. Ya. Qaddama, mengajukan, mengedepankan. Taqaddama, maju. Jadi tambah satu huruf saja dalam bahasa Arab itu dan mengurangi memiliki perubahan makna yang signifikan. Anna ibahatat ta'addudi, bahwa kebolehan berpoligami muqayyadatun, bi alla yakuna fit ta'addudi, sangat terikat ya, atau sangat terkait dengan alla yakuna fit ta'addudi, untuk tidak berpoligami madannatul iksari minal iyali. Ya. Adanya sangkaan kuat, zanna, adanya memiliki sangkaan kuat, bukan yakin ya, masih sangkaan kuat, itu 75% lah. Jika itu muncul apa? Al-iksari minal ayali. Ya. Bisa banyak melakukan penganiayaan. Ya. Berbuat aniaya dengan ketidakmampuan memberikan infak kepada keluarga. Itu disangka kuat 75%. Sangkaan kuat kita pada diri kita bahwa saya tidak mampu. Dengan indikasi minggeri ayyakuna lahu min asbabir rizki, karena dia tidak memiliki asbabir rizki, jalan-jalan rezeki. Tidak ada harapan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dibelanjakan kepada istri dan keluarga. Itu namanya asbabur rizki. Pertanyaan, apakah anak-anakku yang laki-laki ini sudah memiliki itu? Hah? Sudah? Yakin? Ya, sangka ya. Dan antum, apakah kalian sudah menyangka kuat bisa? Dengan memiliki itu tadi, asbabur rizki. Jadi bukan rezekinya ya, tetapi jalan untuk mendapatkan rezeki itu. Gimana? Ada yang bisa menyangka dirinya, insya Allah saya bisa. Ada? Ada? Satu orang saja ada? Atau tidak ada? Ada yang punya hafalan 5 juz di sini? Ada? Angkat tangan. Minimal 5 juz. Ada? Ada? Ada ya? Siapa? Siapa? Nah, 5 juz. Itu asbabur rizki.
bahwa dengan 5 juz itu kamu sudah tidak mati dengan keluargamu. Masa tamatan aliyah tidak mampu hidup berkompetisi? Ada minimal 8 jalur rezeki. Yang pertama, ada rezeki yang dijamin oleh Allah. Ada. Pokoknya bernapas ada rezekinya. Tapi masalahnya mencukupikah untuk orang lain? Yang kedua, karena kalian berusaha. Kadang yang membuka usaha itu ada ya, tetapi memang hanya cukup untuk dia, sebegitu saja. Dia makan dan seterusnya. Apa yang menjadi pembukanya? Beristri. Itu keran yang ketiga. Jadi beristri itu adalah salah satu jalur rezeki. Selanjutnya memiliki anak. Ya, jangan takut punya anak, sebanyak-banyaknya. Walaupun saya hanya memiliki 1 anak, saya ingin banyak semua, tapi Tuhan hanya ngasih 1. Karena itu ada jalurnya. Keran itu tidak dimanfaatkan karena memang makanya tidak punya anak, adopsi anak supaya kerannya itu terbuka. Selanjutnya adalah istighfar. Perbanyak membaca istighfar minimal 70 kali sehari. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Biasa kalau saya jamaah di sini, kalian sudah berdiri, saya belum. Karena astagfirullah saya itu 100 kali, baru astagfirullah innahu kana ghaffara 70 kali. Itu setiap habis sholat subuh ataukah habis selesai maghrib. Sebaiknya kedua-duanya. Selanjutnya, banyak bersyukur. Ya. Bangunlah dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ala kulli ni'amin. Atas segala nikmat yang Kau berikan. Resapi itu jangan hanya dibaca alhamdulillah, alhamdulillah. Sampaikan ke Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Apalagi bersedekah. Jadi simpan ya apalah di rumahmu, ember-ember kecil. Setiap habis belanja simpan di situ 1.000, 2.000. Kalau cukup kasih ke saya. Ya. Karena ada beberapa santri kita di Bulu Lampan Tondrongan dengan di sini mualaf. Ada beberapa di antara mereka dispensasi. Kalau ada yang bisa koordinir, cari tahu itu. Ya, cari tahu. Kalian bantu kasihan dia. Ada kemarin di sini sakit, Ismail namanya kalau tidak salah, anak PDF masuk di sini. Saya terlambat tahu. Itu anak Tator kalau tidak salah. Dia itu dispensasi penuh di sini. Orang tuanya tidak ada yang datang jenguk. Kalian harus jadi makhluk sosial, peka. Itu jalur rezeki semua. Ya. Ketika kalian memiliki jalurnya, sarjana itu sudah jalur rezeki itu. Tidak mungkin mati kelaparan dengan istrinya. Kalau sudah SH, apalagi SH di gelarnya ya, dengan SPD. Ya, kalau ada yang datang melamar nanti, SH itu sudah jalur rezeki, sudah berapa dia punya, sholatnya bagus. Terus ada lagi terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Tidak ada orang yang baik ibadahnya pasti sejahtera hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalian harus yakin. Jadi kalian semua ini sudah sampai ke posisi dhanna 75% bisa menghidupi keluarga.
Ya. Satu Ramadanji itu bisa menutupi 1 tahun. Ada dulu alumni di sini, sekolah di sini hanya 1.000 rupiah dikasihkan uang sama orang tuanya. Sampai tamat sekolah di sini. Ada teman dulu di Tonrong itu pisah-pisah rumah. Mudah-mudahan beliau saksikan ini. Beliau pernah menjadi direktur sebuah sebuah pesantren. Sekarang menjadi kepala KUA. Dari tamatan SMP, samping rumahnya itu tiap malam menghafal sampai jam 1 malam. Dia itu awalnya masuk tidak bisa baca Al-Quran, jadi dia tulis Arab itu dengan tulisan Latin, Al-Quran ditulis Latin. Tapi karena ingin seperti yang sampingnya ini, dia nanti bangun setelah tidur tetangga rumahnya, baru dia menghafal sampai subuh, sehingga tidak ada orang yang tahu kalau dia menghafal. Beliau 2 kali dikhatamkan Al-Quran di sini. Tidak tahu semester berapa, dan selesai sarjana dikhatamkan lagi Quran. Orang tuanya hampir pingsan ketika tahu bahwa anaknya ternyata hafid Al-Quran. Khatam pertama, pamannya kalau bukan tantenya yang datang, sampaikan ke bapaknya, ternyata anakmu dikhatamkan, kamu tidak datang. Orang tuanya tidak tahu. Hanya 1.000 rupiah. Jadi dia hafal Ramadan, pergi ceramah. Sama dengan anakku datang ke sini. Ilmu yang paling berkah itu di pengajian. Apakah absen itu ikhlas? Hah? Tidak, maksud saya apakah karena di absen kalian datang dianggap ikhlas? Bukan karena ingin dengarkan pengajian, absennya saja. Ikhlas enggak itu? Mana menurut kalian? Ikhlas kayak itu? Ikhlas. Tidak apa-apa kalian datang ke masjid karena absen. Itu sudah ikhlas. Tapi kalau seperti saya datang ke masjid karena absen, itu sudah tidak ikhlas. Jadi ada level-level tertentu itu sudah ikhlas. Apa yang dibilang Tuhan, kita beribadah untuk apa? Untuk kemana? Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Berarti bukan Tuhan toh? Berarti Tuhan mengajarkan kita itu jembatan. Itu tetap ikhlas pada levelmu. Tapi pada level-level berikutnya, absen itu tidak ikhlas lagi. Nih, jadi ukurlah dirimu, ternyata keikhlasan saya standar absen. Ternyata ibadah saya standar surga. Nah, kita beribadah karena materi itu surga. Padahal tujuan Tuhan sebenarnya bukan surga, tetapi Tuhan membahasakan itu supaya kena ke kemanusiaan kita, bahwa manusia itu butuh surga, takut masuk neraka, ya kan? Tapi pada jenjang-jenjang berikutnya orang beribadah bukan karena surga lagi. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa lagi berniat surga untuk ibadahnya karena surga. Jadi insya Allah masuk surga karena absen. Insya Allah. Ya. Cuman levelnya mungkin beda dengan orang yang datang memang menuntut ilmu. Nuntut ilmu pun untuk bekerja, ya untuk level tertentu itu tidak ikhlas, tapi untuk level tertentu itu sudah ikhlas. Untuk menafkahi istri, karena itu kan perintah semua. Maka jalankan semua karena perintah Tuhan. Ya. Ma yastati'u bihi al-infaqu alaihim wal qiyamu biwajibihim. Ya. Yang bisa memberi nafkah kepada mereka dan
menjalankan kewajibannya. Al-qiyamu bi, saya sering sampaikan ini. Qama bi bermakna qama bi, ini qama bi wal qiyamu bi bermakna mengurus, melaksanakan. Ya. Qama alaihi, qama juga mendurhakai. Ya, qama ala berdasarkan, qama ila ketika benda di belakangnya sesuatu, qama ila syai'i mengambil sesuatu, qama ila ilal makan, ya, berkunjung ke, qama semua. Jadi buka kamus, lihat huruf jar di belakangnya itu. Ya. Oke, lanjut. Jadi kalian sudah mengantongi jalan-jalan rezeki, yakin bisa. Ya. Walaqad ittafaqal fuqaha wal mufassiruna ala anna hadaini syartaini la budda min tawafurihima likulli ma yanbaghi ayyatazawwaja. Ya. Ulama fikhi atau fuqaha dan ulama tafsir laqad ittafaqa, telah bersepakat, ya, telah melakukan kesepakatan atau bersepakat ala anna hadaini syartaini, bahwa kedua syarat ini, yakni al-adlu wal istita'atu bil infaqi, la budda min tawafurihima, harus tersedia, harus dimiliki, likulli ma yang bagi ayyatazawwaja, terhadap setiap orang yang sudah layak untuk menikah. Wa indahu zaujatun, ya. Jika ia memiliki istri, mau menikah lagi, mesti dia kantongi dua syarat ini. Mampu berlaku adil, yadunnu ala annahu yastati'u, ya. Yang pertama adalah mampu berlaku adil, yang kedua al-infaq. Kalau tidak, maka tidak boleh. Bal laqad ittafaqal fuqaha'u ala anna kulla zawajin, bahkan ahli fikih bersepakat bahwa setiap perkawinan apa yang harus dilakukan? Ya'taqidul mutazawwiju inda insya'ihi. Orang yang mau menikah ya'taqidu, ya, harus memiliki keyakinan inda insya'ihi, ketika menginginkannya, maksudnya ketika ingin menikah. Orang yang belum menikah ini, ya. Walau kana zawajul awwalu, sekalipun itu adalah pernikahan pertama, ya, bahwa saya mampu memberi nafkah kepada keluarga saya dengan mengantongi jalur-jalur rezeki. Sudah ada hafalannya, walaupun tidak sarjana tapi tidak ada hafalannya, itu kan sudah satu jalur rezeki. Ya, sudah bisa ceramah tapi tidak bisa jadi imam, bisa jadi imam tapi tidak bisa jadi ceramah, itu kan sudah ada yang dikantong. Apalagi bisa ceramah, bisa jadi imam, sudah punya usaha. Makanya anak-anakku ini yang laki-laki, jangan kalian sarjana kalau tidak memiliki basis basic bisnis. Harus memiliki basic bisnis sesuai dengan kemampuan. Bukan untuk mendapatkan keuntungan pada saat kuliah,
tetapi merintis. Ya. Merintis, apa yang dirintis? Tangga-tangga untuk mencapai kesuksesan bisnis di suatu masa nanti. Banyak yang bisa dilakukan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa dibisniskan. Saya pernah sampaikan, salah seorang artis yang memiliki jet pribadi, siapa itu? Syahrini. Apa bisnisnya? Bulu mata. Ya, itu satu varian bisnis. Masa tidak ada yang kita bisa lakukan? Karena saya sampaikan sama orang, ketika kalian di hadapan saya, kalian mahasiswa saya. Tapi kalau di luar, Anda adalah pembeli saya, Anda adalah rekan bisnis saya. Semua bisa dibisniskan. Belajar, cari mentor yang bisa bantu untuk membuat Anda jadi pebisnis yang handal. Tidak ada modal-modal, urusan berikut. Sekarang banyak pengusaha-pengusaha dari kota cari tempat untuk dipasarkan modal barangnya. Jadi orang berbisnis hanya kerjasama, relasi. Mereka itu ketika percaya dengan kita, dia dropkan barang tanpa dibeli, dipasarkan barangnya juga. Ya, tapi butuh mentor untuk itu. Ya. Annahu la ya'dilu ma ahlihi aw la yastati'u al-infaqa fihi. Bahwa dia tidak berlaku adil kepada keluarganya atau tidak mampu memberi nafkah kepadanya. Kenapa kalau begitu? Yakunu haraman, maka tidak boleh atau haram dia menikah. Kama qarrarna, sebagaimana yang telah kami tegaskan. Jadi kuncinya sebenarnya itu yakin. Saya bisa. Itu kata kuncinya. Yakin saya bisa. Allahu a'lam. Kalau kalian butuh mentor, saya siap jadi mentor. Betul. Sudah ada beberapa orang yang, tapi saya tidak punya uang untuk membantu kalian. Saya akan perkenalkan dengan relasi-relasi. Jadi begini, cara berbisnis begini. Itu pengusaha besar, setengah besar lah. Itu tadi cari orang yang bisa pasarkan barangnya. Ini retail ya, retail. Nggak usah masuk ke usaha. Usaha produksi ini baru apakah reseller, apakah menjualkan barangnya orang dan seterusnya. Ketika kita membeli barang orang baru dipasarkan, itu butuh modal besar. Tetapi dengan memberikan jaminan kepada pengusaha yang mau dipasarkan barangnya, mungkin awalnya tidak akan sampai ke jaminan yang kita berikan. Seperti misalnya 20 juta kita kasih. Kalau beli barangnya mungkin sampai 50 juta. Ini bos, saya punya uang jaminan 20 juta. Makanya butuh mentor ya, supaya ada orang yang menjembatani. Saya mau buka cabang. Misalnya saya sampaikan segitu. Siapa yang saya ingin bukakan cabang? Kalian. Ya. Ini uang saya, jaminan saya 20 juta. Mungkin dikasih 10 juta.
Berapa lama kemudian pasti akan sampai 100 juta, 200 juta, 300 juta dengan modal 20 juta. Makanya kita harus meyakinkan relasi ini bahwa kamu mampu. Siapa yang mampu meyakinkannya adalah saya misalnya sebagai mentor. Kalau bos tidak mau, saya cari pengusaha lain. Pas, oh sini mi bos, jangan mi, sini mi, nanti saya bantu. Ya, itulah gunanya mentor untuk mengarahkan. Ada pengusaha di mana itu saya pernah cerita. Di sini bos katanya di tempat saya ini barang orang semua. Coba. Saya tidak beli barangnya, dia hanya dropkan barang ke saya. Harga apa? Hasil jualannya saya serahkan, keuntungannya saya ambil. Coba. Jangan pikir modal itu nomor satu, bukan. Bukan. Anda yakin Anda bisa. Nah, cuman bahaya biasa orang kalau mau mulai bisnis di musim paceklik. Lah ternyata begitu juga berbisnis. Karena dia memulai bisnis di musim paceklik, dia akan terpuruk karena tidak punya pengalaman. Ketika ada mentor, jangan. Oke? Nanti kita sharing-sharing kapan waktu. Saya punya konsep di sini. Kalau mau. Mana kabelnya? Ujungnya. Wanita juga perlu berbisnis ya. Supaya punya power. Tidak dimadu. Ya. Minimal ada kesan sama suamimu. Kalau kamu tinggalkan saya, maka kamu akan terlantar. Oke? Harus seperti itu. Yang mau dipandang sebelah mata oleh orang. Jadi jangan timbulkan kesan bahwa orang fakir miskin itu, walaupun memang ada seperti itu hadis Rasulullah, bersama saya di surga, kata Nabi. Seperti ini. Tetapi itu adalah untuk menyemangati fakir miskin supaya tidak berputus asa. Tetapi orang Islam itu harus kuat dan harus bekerja sama dan mengenal perbankan. Kalian tidak boleh alergi dengan bank kalau ingin jadi orang sukses. Ya, disentuh itu, butuh sentuhan. Ya, sentuh sedikit aja. Udah, sedikit lagi. Ya, oke, sudah. Nah ini, yang ke berapa? Keempat ya? Yang keempat adalah bagaimana cara menghargai atau memuliakan pasangan Anda, cinta pasangan Anda. Bicaralah dengan pasangan menggunakan bahasa yang sopan. Ketika Anda mencintai seseorang, pasti tidak akan berbahasa yang kasar. Ini sebuah refleksi bahwa dia mencintai kamu atau tidak. Kalau dia kasar ke kamu, sebuah indikator menunjukkan bahwa cintanya tidak maksimal. Bahasa yang sopan membuat pasangan Anda merasa istimewa dan bangga telah menjatuhkan pilihannya padamu. Perbaiki bahasa ya. Coba sugestinya bahasa ini ya. Kenal yang namanya Tariq bin Ziyad, penakluk benua Eropa yang menaklukkan Cordova, Spanyol, yang terkenal gunungnya yang ditempati merapat perahunya itu adalah Gibraltar, itu adalah Jabal At-Tariq, dan diabadikan sampai sekarang. Beliau membawa pasukan 7.000 pasukan yang dibantu sebuah negara Islam yang lain, sekitar 5.000 pasukan. Sementara pasukan yang dia hadapi dari bangsa Eropa itu
jauh lebih besar. Maka apa yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad? Dia membakar seluruh perahu yang dia tumpangi, baru berpidato di hadapan tentaranya. Ya. Kalian maju, kalau mati maka mati syahid. Tapi kalau Anda lari, perahu sudah terbakar dan Anda juga akan mati. Sugestinya sebuah kata-kata. Ya. Jadi perbaiki kata-katamu di hadapan orang, karena itu akan terekam seumur hidup. Ya. Perbaiki ucapanmu, perbaiki kata-katamu kepada orang yang kamu cintai. Karena orang yang paling sakit ketika disakiti adalah siapa? Orang terdekat kita. Kenapa sakit? Karena tidak ada lagi benteng, tidak ada lagi perisai, tidak ada lagi penghalang antara kamu dengan dia. Seperti begini. Karena dia menganggap bahwa kamu pasti tidak akan menyakiti dia. Berbeda dengan orang lain. Siapa ini? Siapa ini? Kalau pasangan, makanya biasa gaya tangan itu menentukan apakah orang terbuka ke kita atau tidak. Ketika orang menutup begini, biasa orang tertutup. Tapi kalau dia biasanya berbicara terbuka. Ada juga itu yang berdiri di sini dipegang. Nah, itu prinsipnya daripada mengharapkan sejuta burung di langit, jangan sampai burung yang satu lepas juga. Nah, jadi dia pegang burungnya. Nah, ada orang biasa pidato ceramah gitu ya. Nah, itu daripada mengharapkan sejuta burung di langit, jangan sampai burung yang satu lepas juga. Jadi perbaiki bahasa, belajar berbicara. Ya, banyak itu di tutorial bagaimana berbicara yang baik. Selanjutnya, jadilah orang terakhir dan tempat terkuburnya aib dan terselesaikannya masalah. Ya. Aib tidak akan mungkin pindah ketika sudah kamu yang mendengarkannya. Ya. Masalah yang Anda hadapi hendaklah dibicarakan dengan baik-baik, karena terkadang akan sangat berbeda dengan yang kita telah asumsikan sebelumnya. Contoh, ketika ada seseorang yang selalu bertemu dengan suami Anda, atau ada seseorang yang biasa bertemu dengan istri Anda, apa diasumsi Anda? Kemungkinan istri saya tertarik kepada laki-laki tersebut, ataukah laki-laki tersebut tertarik kepada istri saya? Mungkin suami saya tertarik kepada wanita tersebut, atau wanita tersebut tertarik kepada istri saya, kepada suami saya. Itu asumsimu. Itu asumsi ya, yang tertanam di dalam pikiran. Tanpa membicarakannya dengan baik-baik, maka asumsi itu jadi penyakit. Walaupun makanan enak yang disuguhkan oleh istrimu, tapi karena si laki-laki itu yang bawa tadi, maka ini tidak enak ini. Karena asumsi. Ini masalah. Kan? Walaupun banyak uang yang dibawa oleh suamimu misalnya dari bekerja, tetapi karena di mobilnya wanita itu tadi ada, coba bang, video call dulu, ada itu wanita lagi, coba, maka uang yang 1 juta, uang 2 juta, yang 1 miliar, 100 juta itu hambar dan jadi masalah ketika dia bawa pulang. Kenapa? Karena asumsi. Maka dibicarakan baik-baik. Kadang kan kita emosi, tidak mau bicara, sudah, pokoknya saya tidak mau dengar. Nah sudah.
kemungkinan setelah dibicarakan pasti akan terang, oh ternyata dia ini, ternyata dia ini, ternyata dia ini. Cuman saya pesankan kepada anak-anakku yang belum menikah, ketika sudah menikah jangan memelihara, ya, jangan memelihara apalagi pelakor di rumahnya, dan jangan memelihara apa kalau perempuan apa laki-laki apa namanya, perebut istri orang. Walaupun kamu katakan dia keluarga dekat saya, dia teman dekat saya, usahakan lebih cantik, kamu lebih cantik dari dia. Karena memang ada iblis tertentu yang ditugaskan oleh iblis untuk meretakkan. Itu coba iblis ya. Ketika kalian belum menikah, maka iblis menginginkan kamu selalu ketemu. Tetapi ketika sudah menikah, ingin iblis kalian berpisah. Jadi kalau ada laki-laki di rumahmu yang kebetulan kamu mau simpan di rumahmu, mau apalah kerja-kerjakan, jangan sampai dia lebih ganteng dari kamu. Itu Firaun, coba kurang apa Firaun? Nah bunuh kok kalau masalah itu. Tapi ternyata Yusuf lebih menarik daripada Firaun ini. Nah, hindari hal-hal seperti itu. Jangan pelihara pelakor di rumahmu. Itu bahaya ya. Oke. Selanjutnya, ciptakan di alam bawah sadar pasangan Anda bahwa kabar aib yang muncul di publik pasti bukan bersumber dari Anda. Karena Anda adalah kuburan terakhir aib orang lain. Jangan sampai Anda menjadi sumber aib. Saya ingin katakan bahwa apapun kekurangan dalam rumah tanggamu, jangan sampai keluar dari pintu kamar ketika masalah itu di dalam kamar. Jangan sampai keluar dari pintu dapur ketika masalah itu dalam dapur. Jangan keluar dari pintu rumah ketika masalah di dalam rumah. Walaupun itu kepada kedua orang tua. Cukup kalian yang tahu. Ya. Cukup kalian yang tahu. Jangan sampai orang kan sekarang gampang saja menyebar di sosmed. Ada masalah dengan istrinya, dia hamburkan di sosmed. Ada masalah dengan istrinya, dia hamburkan di sosmed. Akhirnya ketika baikan lagi malu. Cukup kalian yang tahu. Dan kalian adalah pekuburan aib. Jadilah pekuburan aib bagi pasanganmu. Dan jadilah pemberi solusi ketika ada masalah terhadap pasangan. Ya. Sekira sampai di situ dulu. Ya, mungkin masih ada 4 atau 5 ya. Mari kita sama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultani. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma la tada' lana damban illa ghafarta wa la dainan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitah wa la talibal ilmi illa waffaqtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhir laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ghfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal. Silakan.